warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rizky Ananda, saya dari kelompok 13. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil kuesioner dari data yang telah kita sebarkan. Dan saya akan memasukkannya ke dalam SPSS, saya akan menjelaskannya yang lewat SPSS. Dan berikut ini adalah data hasil kuesioner yang telah saya rangkum ke dalam Excel. Datanya seperti ini. Dan untuk ini data yang telah saya update untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Pertama-tama kita akan tulis dari X1.1, X1.2 dan sampai X1.5, lalu selanjutnya sampai total XY kita masukkan ke dalam kolom name. Setelah kita masukkan ke dalam kolom name, setelah itu kita ke data view. Setelah ada di data view, dari X1.1 yang dari kolom nomor 5 ini, angka 5 ini, kita akan blok sampai bawah, sampai ujung terakhir sini, sampai ke angka 66. Setelah itu masukkan ke dalam SPSS, masukkan sampai total XY. Setelah itu kita akan klik analyze, lalu kita ke correlate, setelah itu ke bivariate, masukkan variabel semuanya ke kolom di sebelah kanan. Kita ctrl+A, lalu masukkan ke dalam sini, lalu klik OK. Nah, ini untuk datanya ya. Untuk data yang telah kita peroleh ini, ada di sebelah sini, kurang lebihnya valid ya. Setelah itu kita klik analyze, lalu kita ke scale, lalu ke reliability analysis. Setelah itu kita ctrl+A, lalu masukkan ke sebelah kanan. Setelah itu klik OK. Di sini untuk variabelnya itu sebanyak 19 dan front batch alphanya sebanyak 0,881. Setelah itu kita klik analyze lagi, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Di sini variabelnya kita kembalikan ke sebelah kiri, ctrl+A, lalu pindahkan ke sebelah kiri, lalu kita cari total X1, X2, dan Y. Kita ctrl+A, kita pencet shift, lalu kita blok sampai total Y. Setelah itu masukkan ke variabel yang ada di sebelah kanan, lalu klik OK. Setelah itu kita klik analyze,
kita ke regression, setelah itu kita ke linear, kita masukkan total X1 dan X2 ke dalam independen. Kita masukkan ke dalam independen. Lalu untuk total Y-nya ada di total Y ada di dependen. Sorry, salah. Ini kita masukkan total X1 dan total X2 ke dalam independen. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam statistik, dan dari model fit ke bawah itu dicentang semua. Lalu klik continue, setelah itu ke plots. Untuk zprate masukkan ke dalam X, dan untuk xreceipt masukkan ke dalam Y. Lalu klik continue, lalu klik OK. Di sini akan muncul seperti ini. Model summary, ANOVA, dan koefisien, dan collinearity diagnosis, dan lain-lain. Setelah kita dari SPSS, saya akan mempresentasikan hasil dari data tersebut, yaitu hasil dari kuesioner penelitian pengaruh brand image dan harga terhadap keputusan pembelian produk fashion Uniqlo di kalangan mahasiswa. Fenomena penelitian. Untuk isu penelitiannya, brand image Uniqlo tidak hanya tentang produk, tetapi juga tentang identitas dan penerimaan sosial, sementara harga sekaligus pemacu kebanggaan. Penelitian ini akan mengungkap konflik emosional dan rasional mahasiswa untuk memutuskan membeli Uniqlo. Untuk data fenomenanya, sekarang ini banyak mahasiswa suka pakai produk fashion dari Uniqlo. Berdasarkan survei dari Jakprat tahun 2023, sekitar 65% mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta pernah beli produk Uniqlo dalam 6 bulan terakhir. Kenapa mereka pilih Uniqlo? Sebagian besar bilang karena Uniqlo punya citra brand yang bagus, terlihat simpel, modern, dan kualitasnya oke. Selain itu, sekitar 69% mahasiswa merasa harga produk Uniqlo masih cukup terjangkau. Dan sesuai dengan kualitasnya, dari sini bisa dilihat bahwa citra merek, brand image, dan harga jadi dua hal utama yang mempengaruhi mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk membeli produk Uniqlo. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh brand image X1 terhadap keputusan pembelian, Y, produk fashion Uniqlo di kalangan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga X2 terhadap keputusan pembelian, Y, produk fashion Uniqlo di kalangan mahasiswa. Untuk yang ketiga, sejauh mana brand image, yaitu X1 dan harga X2, secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, Y, produk fashion Uniqlo di kalangan mahasiswa. Untuk rangka pemikirannya itu ada brand image dan harga, lalu keputusan pembelian produk Uniqlo. Populasi dan sampel. Untuk populasi itu semua mahasiswa, dan sampel itu mahasiswa yang pernah membeli produk fashion Uniqlo. Di sini ada uji validitas. Dari hasil SPSS tersebut yang sudah saya rangkum ke dalam Excel, yaitu untuk hasil uji validitasnya semua valid. Uji validitas dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R table. Pada uji validitas menunjukkan bahwa data itu sudah valid karena nilai R hitung lebih besar dari R table, yaitu 0,2681. Untuk tabel R hitungnya sendiri, yaitu rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. Jadi sama dengan 54 dikurang 2 dan hasilnya 52. Untuk tingkat
signifikansi yaitu sebesar 0,05 dan R-table-nya saya mendapat di angka 0,2681. Untuk uji reliabilitas yaitu ada nilai Cronbach's alpha sebesar 0,8081, yaitu lebih besar daripada 0,06, maka dinyatakan reliable. Di sini ada jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,06 maka dinyatakan reliable, dan jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil dari 0,06 maka dinyatakan tidak reliable. Untuk uji korelasi di sini yaitu yang pertama, hubungan X1 terhadap Y sama dengan 0,821. Hubungan brand image X1 terhadap keputusan pembelian yaitu sangat tinggi. Untuk hubungan X2 terhadap Y sama dengan 0,876. Hubungan harga X2 terhadap keputusan pembelian yaitu sangat tinggi. Hipotesis 1, H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. A1 terdapat hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. 0,821 lebih besar dari 0,2681. Ini untuk angka ini didapat dari R-table, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Terdapat hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis 2, H0 tidak terdapat hubungan antara harga terhadap keputusan pembelian. A1 terdapat hubungan antara harga terhadap keputusan pembelian. Dan untuk angkanya 0,8 di angka 0,876, yaitu ada di sebelah sini. Itu lebih besar daripada 0,2681, yaitu dari R-table. Maka H1 diterima, H0 ditolak. Terdapat hubungan antara harga terhadap keputusan pembelian. Untuk uji regresi, yaitu rumus persamaan regresi ada di Y sama dengan A ditambah BX1 tambah BX2. Yaitu Y sama dengan minus 1,128. Untuk minusnya itu saya dapat dari sini. Ditambah 0,339 X1. Untuk 0,339-nya didapat dari sini, dan untuk 0,702 X2 yaitu dari sini. Nilai konstan sebesar min 1,128 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 yaitu brand image dan X2 atau harga bernilai 0, maka keputusan pembelian dia diprediksi bernilai minus 1,128. Nilai ini menunjukkan titik awal atau dasar dari model regresi ketika tidak ada pengaruh dari kedua variabel independen. Nilai X1 sebesar 0,339 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika brand image X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai X2 sebesar 0,702 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika harga X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian Y akan meningkat 1 satuan dengan asumsi variabel lain yaitu bernilai 0. Uji T, hipotesis 1, H0 tidak terdapat pengaruh antara brand image terhadap keputusan pembelian. H1 terdapat pengaruh antara brand image terhadap keputusan pembelian, yaitu 1,805 lebih besar daripada 1,67469, yaitu didapat dari T-table. Didapat dari sini, dan untuk rumusnya ini DF sama dengan N dikurang 2, yaitu responden 54 dikurang 2 sama dengan hasilnya 52. Sini 52, dan kita dapat di angka T-table 1,67469. Jadi, maka H1 diterima, H0 ditolak. Terdapat pengaruh antara brand image terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis 2, H0 tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian. H1 terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian, yaitu 5,012 lebih besar daripada 1,67469 dari T-table.
maka H1 diterima dan H0 ditolak. Terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian. Dan untuk ANOVA yaitu variabel atau K sama dengan 3. DF penyebut, DF sama dengan N dikurang variabel ditambah 1 sama dengan 54 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 50. DF pembilang, DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi di DF pembilangnya itu ada di 2 dan untuk DF penyebut ada di angka 50. F hitung yaitu sebesar 91,526. Untuk F tabelnya yaitu 3,18. F hitung lebih besar dari F table, maka H1 diterima, H0 ditolak. F hitung itu dari mana? F hitung itu sebesar 91,526 dilihat dari sini. Dan untuk F table-nya dilihat dari sini, yaitu 3,18. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat pengaruh secara simultan antara brand image X1 dan harga X2 terhadap keputusan pembelian, yaitu Y. Dan H1 terdapat pengaruh simultan antara brand image X1 dan harga X2 terhadap keputusan pembelian, Y. Kesimpulan, brand image X1 dan harga X2 terdapat pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian, yaitu Y. Dan untuk uji koefisien determinasi, yaitu model Sumari, D sama dengan R2X, R2 dikali 100%, D sama dengan 0,782. 0,782 diambil dari sini, dari R square. 0,782 dikali 100%, hasilnya sama dengan 78,2%. Variabel X1 brand image dan variabel X2 harga berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu sebesar 78,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 21,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 1,805 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,67469, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Tetapi nilai signifikan antara 0,77 yaitu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan antara brand image terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk Uniqlo di Indonesia. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 5,012 lebih besar dari T tabel 1,67469, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk Uniqlo di Indonesia. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 91,526 dan F table sebesar 3,18. Karena F hitung lebih besar dari F table, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa brand image X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, yaitu Y, pada produk Uniqlo di Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.